Sumitro Coba pakai U, mereview ya. bukan pakai OE. Ini Jelas si banget Roy daftarnya Suryo ada di ini sini. produk konvensi Ini kemarin pers saya kemarin broadcast ini, ya Coba lembar review ini. Ya, jadi artinya apa teman-teman? Dalam clear prosedur, ternyata dokumen yang disebut-sebut ijazah itu tidak clear, prosedurnya tidak jelas. Jadi menurut dia tuh Profesor Sumitro sama Soemitro itu harus penulisannya harus sama gitu ya. Ya mungkin ya terjadi kesalahan ya, terjadi kesalahan penulisan oleh kan di situ kan yang buat ijazah itu kan mungkin yang ngetik itu ada administrasinya atau apa gitu ya. Jadi mungkin terjadi kesalahan di situ. Tapi itu bukan suatu kesalahan yang substansial ya. Memang nama Profesor Sumitro pakai Su ya, bukan Soe, tapi kemungkinan ada yang tulis pakai Soe pada saat mencetak ijazah gitu kan ya. Nah ya sudah lah gitu kan, tapi yang jelas tuh orangnya kan sama kan begitu, Profesor Sumitro itu dipermasalahkan abis-abisan gitu sama si orang-orang ini ya. Kita tidak mau menerima yang tidak jelas, apalagi pada saat gelar perkara di Bareskrim waktu itu tanggal 22 Mei, semua dokumen yang muncul itu sarjana muda. Ini bukan ijazah sarjana muda, ini harusnya ijazah sarjana, tapi yang dikeluarkan oleh Bareskrim itu sarjana muda semuanya. Nah, jadi kan konyol apa yang terjadi. Saya berikutnya adalah credible witnesses. Jadi apakah saksi yang kemudian nanti dihadirkan, kalau nanti harus, apakah orang dihadirkan itu benar? Makanya kita mendesak, polisi sebelum menghadirkan saksi di persidangan, panggil dulu saksi-saksi yang kita sebut dalam yang kemarin dilaporkan oleh Pak Rustam, dilaporkan oleh Pak Riz. Jadi mereka maunya semua saksi-saksi itu yang memberatkan gitu ya, memberatkan Jokowi itu dihadirkan gitu ya. Mereka menuntutnya seperti itu, padahal dalam hukum itu ya status mereka ini sebagai tersangka ya, mereka tuh berhak gitu ya menghadirkan saksi-saksi yang meringankan atau saksi ada charge ya, yang meringankan posisi mereka sebagai tersangka ya, bukan mereka menghadirkan saksi yang memberatkan si pelapor. Nah berbalik ya, itu nggak ada tuh dalam hukum konsepnya seperti itu ya. Mereka kan mau menghadirkan saksi-saksi mereka nih yang bilang si Jokowi palsu ijazahnya, di pramuka lah bikinnya. Mereka mau menghadirkan saksi-saksi itu, sedangkan yang terlapor kan mereka, bukan Pak Jokowi. Jadi mereka mau menghadirkan saksi-saksi yang memberatkan Pak Jokowi sebagai pelapor ataupun sebagai korban ya. Pelapor di sini kan ada beberapa orang ya dari pihak macam-macam ya, ada Praja Bersatu, pelapor siapa lagi ya dari macam-macam ya, Lucumanan ya sebagainya. Nah gitu ya, Mas Roy Suryo ya. Jadi Anda tuh nggak berhak gitu, nggak berhak memerintahkan penyidik untuk menghadirkan saksi-saksi yang memberatkan si korban gitu ya. Ini kan posisi Anda adalah tersangka di sini, jadi hadirkanlah saksi-saksi yang meringankan posisi sebagai tersangka, bukan yang cenderung memberatkan si pelapor atau korban. Kan dalam hal ini Pak Jokowi sebagai korban, sudah sebagai korban difitnah, dicemarkan nama baiknya, kemudian Anda dilaporkan, mereka dilaporkan nih, mereka mau tambahin lagi gitu kan. Mau tambahin lagi dengan saksi-saksi yang memfitnah gitu kan. Itu kan
doesn't make any sense. Oke, kita lanjut ya. Yang kita sebut dalam yang kemarin dilaporkan oleh Pak Rustam, dilaporkan oleh Pak Rizal Fadila di Bareskrim. Kan nama-nama sudah muncul terus itu, ya kan? Apakah itu Pak? Iya, laporkan itu, ya kan waktu itu kan nggak diterima laporan di Bareskrim, kemudian udah di apa? Kalau nggak salah ya udah nggak. Kemudian kalau dilapor lagi kan, ya sudah nanti diproses di Bareskrim kan, hadirkan di Bareskrim kan begitu kan ya. Bukan di Polda gitu. Kalian lapor di Bareskrim silakan, nanti hadirkan saksi-saksi yang mendukung pernyataan kalian. Gitu pun nanti akan Pak Jokowi akan menghadirkan saksi-saksi yang meringankan, gitu kan? Gitu konsepnya dalam hukum itu, ya. Silakan kalian menghadirkan saksi-saksi. Silakan melaporkan di Bareskrim, kemudian hadirkan saksi-saksi seperti itu. Boleh gitu, tapi jangan kalian seret saksi-saksi itu ke Polda. Karena posisi itu kalian sebagai tersangka ya, hadirkan saksi-saksi yang meringankan kalian, bukan yang memberatkan si korban. Ya. Vitor selaku yang mengungkap nama, terus ada nama Eko, ada nama Paiman, ya, ada nama Pramono dan lain sebagainya, ya. Itu semua harus dipanggil nama-nama itu. Itu jelas menunjukkan pasar pramuka. Iya, nggak harus dipanggil ya. Nggak harus dipanggil saksi-saksi itu yang cuma mau menambah fitnah, gitu ya, menambah fitnah, gitu ya, menambah fitnah terhadap Pak Jokowi. Harusnya saksi-saksi yang meringankan kalian yang kalian hadirkan. Apalagi tadi penelitian Pak Dr. Punatua sempat juga meneliti ketika pasar pramuka sebelum terbakar. Jadi teman-teman semua, 3C yang kemudian disampaikan oleh Dr. Tifa kemarin, itu adalah hasil pemikiran kita, sejalan dengan apa yang kita lakukan semua ini. Makanya secara detail, Pak Dr. Punatua meneliti soal ijazah yang ternyata tidak pernah ada, kemudian dari KIP, Pak Al-Katiri dan teman-teman mengejar ke sana, ya, Pak Al-Katiri dan Pak Ramdan, Pak Dr. Punatua dengan Pak Komarudin, kemudian di CLS, kita gugat yang namanya prosedur, karena itu penting banget menggugat prosedur di CLS, karena seperti tadi yang disampaikan Mas Refli dan juga Pak Dr. Didit, ya, Polda Metro Jaya telah menyisipkan pasal-pasal yang paling fatal adalah pasal 32 dan 35 yang dari Undang-Undang ITE. Ya. Nih, dia pakai diksi ya, Polda Metro Jaya telah menyisipkan, gitu, menyisipkan pasal-pasal, padahal itu bukan pasal sisipan ya. Dari mana Polda Metro Jaya bisa menyisipkan gitu ya? Harusnya dasarnya laporan, itu berdasarkan laporan bukan sisipan. Laporan dari pihak pelapor bahwa pasal 35 atau 32 itu ya punya Undang-Undang ITE, itu kan dasarnya atas laporan, ataupun mungkin bisa berubah pasalnya atas nanti instruksi dari kejaksaan sebagai dominus litis, sebagai dominian ya, artinya ya kejaksaan yang berwenang untuk memberikan instruksi untuk merubah pasal ya. Jadi ataupun pihak pelapor yang memberikan laporan sejak pertama kali pasal itu ada 35 dan pasal 27 atau 28 ya, 28A itu tentang fitnah ataupun pencemaran nama baik ataupun merubah suatu dokumen ya, seperti itu. Nanti pembuktian di pengadilan gitu, nggak apa-apa, disangkakan seperti itu. Apakah nanti akan terbukti atau tidak ya di pengadilan gitu ya. Kemudian satu lagi ingin saya jelaskan bahwa pencemaran nama baik dan fitnah itu adalah dua hal yang berbeda gitu ya. Nah, pencemaran nama baik itu tidak perlu dibuktikan kebenarannya terlebih dahulu. Tidak perlu. Meskipun itu suatu kebenaran, suatu fakta, ya, misalnya orang itu berhutang, seorang berhutang pada orang lain, kemudian orang lain itu mempermalukan, menista, mempermalukan, mencemarkan nama baik orang itu di media sosial, mempermalukan orang yang berhutang,
itu bisa dikenakan pasal pencemaran nama baik. Meskipun bisa dibuktikan kebenarannya. Makanya ancaman hukumannya berbeda, cuma 2 tahun. Berbeda dengan fitnah. Nah, apabila tidak bisa dibuktikan kebenarannya, maka itu menjadi fitnah. Ancaman hukumannya adalah 4 tahun menurut Undang-Undang ITE pasal 45 ayat 6 atau ayat 4 kalau nggak salah ya. Itu ancaman pidananya. Jadi berbeda. Nah, dalam kasus Mas Roy Suryo ini, nanti di pengadilan itu akan dibuktikan, mereka akan membuktikan sebagai terdakwa nanti ya, sebagai terdakwa akan membuktikan bahwa itu fitnah atau bukan gitu kan. Mereka yang membuktikan, bukan Pak Jokowi yang membuktikan. Mereka membuktikan itu fitnah atau tidak. Apa yang mereka sampaikan itu bisa mereka pertanggungjawabkan nggak kebenarannya. Apabila bisa, ya sudah, berarti bukan fitnah. Tapi meskipun bukan fitnah, bisa kena pencemaran nama baik. Bisa dibuktikan kebenarannya, meskipun kasarnya betul-betul ini palsu lah, kayak kita taruh lah seperti itu misalnya, ijazahnya betul-betul palsu, bisa dibuktikan kan kebenarannya oleh mereka, artinya kan mereka bisa buktikan dalil-dalil mereka bahwa ijazah ini palsu segala macam, tapi mereka tetap bisa dikenakan pencemaran nama baik 2 tahun. Nah, apabila nggak bisa dibuktikan kebenarannya, maka menjadi fitnah, itu 4 tahun. Jadi seperti itu ya. Jadi nanti pada saat sidang itu ya Pak Jokowi juga menurut saya nggak perlu hadir ya. Nggak perlu hadir karena sudah diwakili oleh jaksa. Karena mereka ini adalah sebagai tersangka, terdakwa, sudah melawan negara. Pak Jokowi diwakili oleh negara, oleh jaksa gitu ya. Jadi Pak Jokowi itu tidak perlu membuktikan apa-apa karena Pak Jokowi sebagai korban dalam hal ini, korban fitnah gitu ya. Nah, mereka ini sebagai pelaku harus bisa membuktikan itu fitnah atau tidak. Itu mereka memfitnah atau enggak gitu. Kalau enggak memfitnah, ya sudah, mereka tetap kena pencemaran nama baik, itu menurut saya ya. Tapi kalau tidak bisa mereka buktikan, ya kena fitnah, jadi 4 tahun gitu. Nah, terkait dengan pasal-pasal yang dia sebutkan ini, yang 35 lah, mengedit dokumen segala macam, itu ya kemungkinan mungkin tidak bisa kena ya. Kalau mereka tidak mengedit, mereka tidak merubah, tidak kena ya. Tapi kan dalam dakwaan itu kan ada dakwaan primer, ada subsidiar, dia bertingkat ya, berlapis itu. Kemudian dari yang paling berat, kemudian yang paling sedang, kemudian yang ringan gitu ya. Jadi kenanya yang mana, ada beberapa jerat pasal yang dikenakan terhadap mereka. Oke, kita lanjut. Itu sebenarnya sangat-sangat fatal karena itu sangat-sangat diselundupkan, karena tidak ada yang kita lakukan terhadap dokumen ini. Karena yang beredar itu adalah dokumen milik Dian Sandi, dan dokumen milik Dian Sandi pun itu ya tidak asli. Kalau pasal 35 berarti kita membuat dokumen itu seolah-olah asli, padahal tidak sama sekali. Nah, jadi itu inti yang ingin disampaikan pada saat ini. Dan saat ini juga saya ingin menyampaikan teman-teman semua, hari ini sudah hari Jumat tanggal 15 Mei, dan Jumat ini adalah hari biasanya terakhir dalam pekan ini. Dan saya ingin menantang juga, atau kami ingin menantang ya, omongan-omongan atau celoteh para termul yang mengatakan bahwa minggu lalu pasti bahkan ada yang mengatakan awal minggu depan sudah P21 ya. Bahkan ada Mak Lampir ya, yang jarinya selalu pakai cincin banyak, yang tangannya sorry jadi gini, dia ngomong ada yang menantang gitu ya, menantang untuk P21, dia menantang gitu kan, mereka menantang, saya menantang. Oke, pasti tantangan diterima ya, tantangan akan diterima. Lalu apa tantangannya, apa konsekuensinya ya? Ditantang kan, apakah mau taruhan atau gimana gitu Mas Roy Suryo dengan para yang bilang
pasti P21. Mas Roy Suryo ini nantang ceritanya. Nantangnya mau ngapain gitu kan. Nah, terus si Mas Roy Suryo ini bilang ada mak lampir. Siapa mak lampir? Siapa mak lampir tuh yang tangannya begini katanya? Emang ada mak lampir? Nah ini kan sudah suatu, nah ini apa namanya, ini bisa dikatakan telah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik. Ini tindak pidana pencemaran nama baik. Sebab, dan bisa fitnah ini. Mungkin yang dimaksud Mas si Roy Suryo ini adalah Ibu Eli Daneti, ya, yang sempat meraba ijazah melalui, katanya tangannya bisa masuk mak lampir ke dia. Nah, ini kan mak lampir dari mana? Mak lampir itu kan adalah sosok film, karakter dalam film yang mak lampir, yang sosok yang nenek sihir begitu ya. Ini adalah suatu penistaan ya. Ini bisa dilaporkan begitu ya. Itu kalau menurut saya. Jadi memang saya buat video ini tujuannya memang kita buat edukasi ya. Edukasi supaya lebih mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif ya dalam hukum. Oke, lanjut. Bisa masuk ke ijazah katanya embus itu. Mengatakan 1000% minggu depan terbit P21. Mana 1000% itu hampir kayak si omon-omon aja 11.000 triliun persen. Ya, omon-omon itu. Ya, jadi artinya apa? Omong-omongan mereka, termasuk omongan dari seorang advokat ini ya. Advokat. Bukan, kalau advokat itu lawyer. Ini advokat. Ya. Nah, ya, advokat itu apa? Advokat itu busuk, ya. Nah, ini juga sama. Saya pastikan. Jadi ini katanya ini adminnya apa namanya? Andi Aswan ya. Pak Andi Aswan itu salah tulis atau gimana, typo atau bagaimana ya, menulis advokat ya. Nah, ini dipermasalahkan habis-habisan ya sama mereka ya. Jadi jadi memang luar biasa ya ini, nggak tahu kok bisa ya sampai seperti itu ya. Gitu. Saya sudah sumbernya, saya sudah A1, sudah pegang saya. Pegang apa? Ya. Orang kalau terbiasa bohong tuh ya kayak junjungannya tuh tukang bohong semua. Ya. Jadi dan ini sekarang selalu bikin, ini komentar yang terakhir, komentarmu mewakili isi hatimu. Apa gini? Status kok kayak gini ya? Ini orang namanya Andi Aswan ini ya. Andi Aswan. Ya. Nah itu ya, itu nggak usah didengerin kayak gitu. Nah tapi bagaimanapun juga kita jawab hari ini ya, dan kita tantang sekali lagi dengan tadi statement dari Mas Refli dan Pak Didit bahwa Polda Metro Jaya kemarin juga kita hormati statement Kombes Budi ya. Namanya Budi tapi tulisannya di sini Budi ya. Jadi saya bacanya Kombes Budi ya. Jadi gini ya, nama Andi Aswan itu adalah nama-nama dari Sulawesi Selatan ya, dari Sulawesi Selatan, sama saya dari Sulawesi Selatan. Ada nama-nama yang memang nama daerah ya, bahkan ada kalau nggak salah itu memang nama daerah ya. Jadi perlu dihormati dong nama-nama itu ya, jangan dinista gitu. dengan mengatakan bahwa Andi Aswan gitu ya. Jadi itu nggak boleh ya Mas Roy. Kombes Budi mengatakan kita doakan agar P21. Loh, kok Polda Metro Jaya ikut mendoakan, ini emangnya apa ya gitu. Ya emang jadi ulama ya gitu ya mendoakan. Tapi nggak apa-apa, kita tunggu saja. Tapi yang jelas iya, P21 itu bukan final. Kan apa-apa ya. Mendoakan. Ada yang namanya P19 mati, ada yang namanya P20, yaitu dihentikan di mana? Kita stop. Nah ini P19 mati, P20 dihentikan katanya. Nah ini. Jadi gini, kalau orang bukan orang hukum tapi ngomongin soal hukum, jadinya begini. P20 itu dengan P19 itu menurut mereka P20 itu dihentikan perkara, padahal tidak ya. Dalam hukum itu, praktek itu
P20 dengan P19 itu yang lebih dahulu adalah P20, bukan P19. P20 dulu baru P19, baru P21. Jadi terbalik ya. Mereka pikir P19, P20, P21. Tapi sebetulnya tidak. P20 dulu, yaitu bahwa berkas telah diterima oleh penyidik. Akan dilakukan pemeriksaan. Itu P20. Kemudian akan terbit P19 setelah penyidik mengembalikan kepada kejaksaan. Kejaksaan mengembalikan lagi kepada penyidik untuk dilengkapi ya, makanya namanya P19. P19 itu. Kemudian setelah P19 baru P21. Jadi P20 itu bukan penghentian ya. Nggak ada penghentian penyidikan itu nggak ada. Maksudnya nggak ada yang serta-merta langsung dihentikan karena menurut mereka itu karena ada keterlambatan penyerahan berkas ya, menurut mereka bahwa berkas itu 14 hari. Oke, jadi kita lanjut ya. Maaf tadi sedikit terpotong, ada sedikit distraction ya, gangguan. Jadi kita tadi bahas soal menurut Rosario ini P19 itu karena ada keterlambatan ya, ada keterlambatan dalam menyerahkan berkas dari penyidik ke kejaksaan ya. Oleh sebab itu P19 itu menjadi lama sekali ya, sampai 80 hari berkasnya. Itu menurut Rosario harusnya ada P20. Nah, menurut mereka P20 adalah penghentian penyidikan. Nah, ini keliru ya. Sebab P20 itu bukan penghentian penyidikan gitu. Melainkan P20 baru P19, jadi terbalik. P20 dulu yaitu bahwa berkas telah diterima gitu. Akan dilakukan pemeriksaan oleh pihak penyidik gitu ya, dari kejaksaan. P20 kemudian terbit P19 itu apabila setelah dikembalikan oleh penyidik pada kejaksaan, kemudian kejaksaan mengembalikan lagi kepada penyidik untuk dilengkapi ya, itu P19. Nah, setelah P19 baru P21 itu ya, jadi terbalik. Nah, karena keterlambatan itu yang menurut mereka sampai 80 hari berkas itu nggak juga kunjung lengkap ya, tidak kunjung lengkap juga, maka harus dihentikan atau P20. Nah, ini keliru. Nah, penghentian penyidikan itu kan hanya berdasarkan KUHAP, bahwa ada beberapa hal bahwa memang tidak ditemukan unsur pidana atau bukan peristiwa pidana, atau tidak ditemukan cukup alat bukti ya, atau daluarsa, atau nebis in idem, perkara telah dituntut 2 kali ya, sudah pernah disidangkan sebelumnya, atau sudah mencabut aduan atau laporan, sudah ada pendamaian, sudah ada RJ, kemudian ya beberapa poin ya. Jadi nah, ini semua kan tidak gitu. Artinya penyidikan tidak bisa dihentikan sebab tidak pernah dicabut laporan, tidak pernah sudah disidangkan mengenai perkara ini, kemudian tidak nebis in idem, tidak ada pencabutan, tidak ada pembayaran denda, tidak ada pendamaian atau RJ, tidak ada ya. Jadi tidak bisa dihentikan menurut KUHAP. Jadi P20 itu bukan penghentian, melainkan P20 itu bahwa berkas telah diterima oleh penyidik, telah dikirimkan oleh kejaksaan kepada penyidik untuk diperiksa, itu ya, untuk dilengkapi, kemudian di P19, kemudian setelah itu baru P21. Nah gitu. Jadi kalau ada keterlambatan itu tidak ada sanksi bahwa harus dihentikan penyidikannya. Jadi keterlambatan itu hanya merupakan bisa disebut adalah kesalahan atau error in maladministrasi ya. Jadi sanksinya pun hanya sanksi administrasi ya, bukan substansial, bukan materinya, melainkan administrasi. Keterlambatan itu hanya kesalahan administrasi semata. Oke.
Jadi kita teruskan lagi ya. Bukan tok. Wah, ya. Ini tok ya. Jadi ini soal tok ini ya. Si Roy Suryo ini membahas tuh Pak Jokowi itu bicara dalam bahasa Inggris ya, soal talk maksudnya tuh bicara talk itu mungkin Pak Jokowi agak sedikit mendok ya, jadi ngomongnya begitu. Nah ini dibahas seumur hidup sama mereka nih soal itu, padahal Pak Jokowi adalah cukup fasih ya berbahasa Inggrisnya. Pak Jokowi itu cukup fasih, saya pernah lihat itu Pak Jokowi pronunciation-nya cukup baik, kemudian grammar juga cukup baik, dan struktur berbicaranya juga cukup baik dalam bahasa Inggris ya. Nah namun inilah tipe-tipe mereka ini, sedikit saja mereka akan bahas yang kesalahan yang sedikit itu, tapi kebaikan yang segitu banyaknya, segitu luar biasa tidak dianggap, dan mereka hanya mencari-cari kesalahan ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Kita akan ketemu next time di pembahasan Advokat Online membahas penjawab pakar. See ya.